Pagi-pagi kejutkan fans timnas. Elkan Bagot ungkap kebahagiaannya akhirnya kembali jelang laga Indonesia kontra Jepang. Diserbu fans timnas, Kevin Dix tiba di Indonesia dan siap 100% jelang laga Indonesia kontra Jepang. Timnas Jepang tiba-tiba panik begini jelang laga kontra Indonesia di SUGBK. Hajime Moriyasu sampai bilang begini, Sintayong tidak jadi pusing. Kondisi Messilger semakin membaik jelang laga Indonesia kontra Jepang. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Sandy Walsh datang ke timnas Indonesia menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia dengan performa menurun. Pemain berposisikan bek kanan ini tidak masuk daftar susunan pemain inti Kevin McLean dalam 4 pertandingan terakhir. Ini bisa menjadi kondisi yang mengkhawatirkan. Sandy Walsh terakhir kali tampil membela McLean pada 5 Oktober lalu. Itu tercipta dalam laga McLean kontra OH Leuven. Dalam laga ini Sandy Walsh hanya bermain selama 25 menit. Selesai laga tersebut, pemain 29 tahun ini bergabung dengan timnas Indonesia. Ia menjadi starter saat melawan timnas Bahrain, tetapi kemudian diganti karena mengalami cedera. Sepulang dari timnas, ada 4 pertandingan yang dilakoni McLean. Dalam semua pertandingan tersebut, Sandy Walsh sama sekali tidak masuk susunan pemain inti. Ia hanya jadi penghangat bangku cadangan tanpa mendapatkan menit bermain. Kondisi Sandy Walsh pada tahun ini memang tidak baik-baik saja. Sebelum bergabung dengan Indonesia pada bulan Oktober lalu, Sandy Walsh sempat cedera dan menepi dalam 3 laga. Total pada musim 2024 ini, Sandy Walsh hanya tampil 4 kali di kompetisi Liga Belgia. Situasi ini kontras dengan musim lalu di mana Sandy Walsh selalu menjadi pilihan utama klub. Situasi sama bukan tidak mungkin terjadi di timnas Indonesia. Untuk posisi bek sayap kanan, Sintayong punya 2 pilihan lain, yakni Yaakob Sayuri dan juga Eleanor Renders. Elkan Bagot membagikan momen bahagia setelah dirinya kembali merumput setelah menjalani pemulihan cedera panjang. Bek timnas Indonesia itu sembuh dari cederanya. Ia sudah bermain saat Blackpool melawan Liverpool U21 pada Kamis 7 November kemarin. Elkan Bagot bermain selama 45 menit. Momen itu membuatnya bahagia sebab sudah absen cukup lama. Senang bisa kembali ke lapangan lagi, tulis Elkan Bagot di akun Instagram pribadinya. Pemain jangkung ini mengunggah momen itu di Instagram. Sontak banyak netizen yang berkomentar. Meskipun begitu, Elkan Bagot kembali tidak mendapatkan panggilan timnas Indonesia untuk laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia. Sintayong selaku pelatih memilih pemain-pemain bertahan langganan seperti J.I. Jazz, Messilger, Justin Hapner, Rizky Ridho hingga Jordi Amat. Banyak yang menyuruhkan agar pemain berusia 22 tahun ini kembali ke timnas Indonesia. Tetapi mirisnya di postingan itu, rekannya di skuad Garuda tampak cuek terhadap momen bahagia Elkan. Meskipun beberapa penggawa skuad Garuda memberikan like, tetapi tidak ada yang mendukungnya via komentar. Adapun Elkan Bagot memang sudah lama tidak dipanggil ke skuad Garuda. Ia juga dicoret Sintayong untuk melawan Jepang serta Arab Saudi. Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia. Akankah Kevin Dix tampil di laga timnas Indonesia kontra Jepang di kualifikasi Piala Dunia? Seperti diketahui, Kevin Dix telah resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada Jumat kemarin. Dia mengambil sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark. Usai resmi jadi WNI, Kevin Dix masih harus melalui satu proses agar benar-benar bermain di timnas Indonesia. Proses itu adalah perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Ini peluang Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia bergantung pada proses tersebut. Jika melihat jarak waktu, sulit tampaknya Kevin Dix bisa melakoni debutnya membela timnas Indonesia saat kontra Jepang. Timnas Indonesia sendiri akan bersua dengan Jepang pada matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Jumat 15 November mendatang. Namun semua masih bisa saja terjadi jika saja tangan dingin Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali beraksi sama halnya saat Martin Paes diragukan tampil saat laga Arab Saudi kontra Indonesia bulan Oktober lalu. Namun H-1 jelang laga, Martin Paes proses perpindahan federasinya selesai dan akhirnya Martin Paes pun bisa turun kontra Arab Saudi. Sesuai regulasi, batas akhir pendaftaran pemain untuk laga timnas Indonesia kontra Jepang yakni pada hari Jumat 8 September 2024. Dengan begitu, kemungkinan Kevin Dix tidak akan debut di laga timnas Indonesia kontra Jepang.
Peluang terbesar Kevin Dix memperkuat timnas Indonesia untuk pertama kalinya adalah saat melawan Arab Saudi. Kehadiran Kevin Dix tentunya akan membuat skuad Garuda semakin gacor, sebab dia punya segudang pengalaman. Hingga kini tengah memperkuat klub elit Denmark yakni FC Copenhagen. Timnas Indonesia sendiri tengah berjuang mendongkrak posisi menembus 4 besar di klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kini skuad Garuda masih ada di urutan kelima dengan koleksi 3 poin. Media Jepang Geki Saka memperkirakan bahwa lebih dari 70.000 supporter akan memenuhi stadion SUGBK Jakarta ketika timnas Jepang melawan timnas Indonesia. Jepang bakal menantang tuan rumah timnas Indonesia dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 15 November mendatang. Geki Saka memprediksi tekanan yang bakal didapatkan Jepang melebihi saat bertandang ke Arab Saudi pada 10 Oktober lalu, kala King Abdullah Sports City Stadium dipenuhi oleh 56.283 penonton. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu telah mempersiapkan segala kemungkinan yang dapat terjadi di SUGBK, termasuk mental dan juga pressure dari pendukung timnas Indonesia. Moriyasu menilai timnas Indonesia akan bermain dengan lini pertahanan yang rapat, tetapi dengan counter attack, seperti apa yang dilakukan timnas Australia ketika mengimbangi Jepang 1-1 pada 15 Oktober lalu. Timnas Indonesia akan bermain dengan dukungan luar biasa dari para supporter fanatik mereka, dan saya rasa mereka akan melancarkan permainan yang sangat agresif. Kami harus menghadapi laga ini dengan mempertimbangkan dan membayangkan permainan agresif dari timnas Indonesia. Kami juga perlu membayangkan tekanan yang akan diberikan supporter mereka dan mempersiapkan mental agar tetap tenang dan juga agresif di lapangan. Kami memperkirakan timnas Indonesia akan bermain dengan pertahanan yang kokoh dan melancarkan serangan dari sana, mirip dengan pendekatan Australia dalam pertandingan sebelumnya, kata Hajime Moriyasu. Ada kabar baik untuk pelatih timnas Indonesia Sintayong. Bek andalan FC Twente Mads Hilgers terus menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cederanya. Pemain keturunan Indonesia ini sudah mulai berlatih kembali bersama tim, meskipun masih menjalani program latihan khusus. Kabar baik ini tentunya menjadi angin segar bagi para penggemar yang menantikan kembalinya Mads Hilgers ke lapangan hijau. Cedera yang dialami Hilgers saat pertandingan melawan Willem II beberapa waktu yang lalu sempat membuat khawatir banyak pihak, terutama jelang pertandingan penting timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Absennya pemain berusia 23 tahun ini tentu akan menjadi kehilangan besar bagi skuad Garuda. Pelatih FC Twente Joseph Osting masih terus memantau perkembangan kondisi Hilgers. Osting belum bisa memastikan apakah pemainnya itu sudah siap untuk diturunkan dalam pertandingan melawan Ajax Amsterdam pada akhir pekan ini. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengatakan bahwa pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pihak klub dan juga pemain terkait kondisi Mads Hilgers. Erick tidak menutup kemungkinan bahwa Hilgers tidak akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia jika kondisinya belum sepenuhnya pulih. Nasib Mads Hilgers di timnas Indonesia masih belum bisa dipastikan. Semua pihak masih berharap agar pemain berbakat ini bisa segera pulih dan kembali memperkuat skuad Garuda. Kehadiran Mads Hilgers tentu akan sangat dibutuhkan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berat di kualifikasi Piala Dunia. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kick Off Football.